Okay, good evening everyone. My name is Maya Pawarna and my partner name is Dita Pasagarneta, and today I will be presenting on formal and informal English. Um, we are grateful for the compilation of this presentation. Hopefully the material presented will be useful for all. Thank you to all of our friends who attended our group presentation session. Because karena ini apa presentasi ulangan karena lupa ke-record, jadi ini sudah terjawab oleh teman-teman, jadi langsung di skip saja. Okay, alright, we are finished the vocabulary quiz. Let's move on to the next topic. Formal and informal English. English is a flexible language that allows us to communicate across different contexts, whether speaking with friends, with writing an academic paper, or giving a professional presentation. The level of formality used can vastly change the meaning and impact. Understanding when to use formal versus informal English and switching between the two is a key communication skill. Ya, jadi bahasa Inggris adalah bahasa fleksibel yang memungkinkan kita berkomunikasi di berbagai konteks, baik berbicara dengan teman, menulis makalah akademik, atau memberikan seorang profesional presentasi. Tingkat formalitas yang digunakan dapat sangat mengubah makna dan dampaknya. Memahami kapan harus menggunakan bahasa Inggris formal versus informal dan beralih di antara keduanya adalah keterampilan komunikasi utama. Uh, okay, the next slide will be explained by Dita. What is from an information English? Formal English. Formal English include informational, academic, or official statements. Jadi, bahasa Inggris formal bisa digunakan dalam lingkungan profesional, akademik, atau resmi. Bahasa ini ditandai dengan kepatuhannya pada aturan tata bahasa, kosakata yang tepat, dan nada yang struktur. Bahasa formal biasanya digunakan dalam kompetensi profesional, makalah akademik, dan komunikasi bisnis. Bahasa ini memiliki nada yang serius dan menunjukkan rasa hormat kepada pendengar. Informasi English. Informasi English issued in cultural, potential, and friendly conversations. Jadi, bahasa Inggris informal digunakan dalam percakapan santai, sopan, dan percakapan bersahabat. Bahasa ini memiliki nada percakapan yang lebih santai. Bahasa informal asing sering mencakup ekspresi sehari-hari atau bahasa gaul. Bahasa ini membunuh rasa keakraban dan kedekatan antara individu. Next. When to use information and information English. When we use formal English, the life of formally use depend greatly on the student's audience and purpose of communication. Using formal language communication formation, respect, and seriousness. Formal English is most appropriate for official communication, academic wording, administering surprise. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Inggris formal, tingkat formalitas yang digunakan sangat tergantung pada situasi, audiens, dan tujuan komunikasi. Menggunakan bahasa formal menyampaikan profesionalisme, rasa hormat, dan keseriusannya. Bahasa Inggris formal paling tepat untuk komunikasi resmi, menulis akademis, memahami mengenai atasan. Next. Informal language uses traditional words and process to create structured language connection between audience. Common formal traditional language, therefore, consequently, as I read in complex cultural academic wording
also related everyone stressing like Howard Fulterword Adcentrion in close information English works before social conversion, person communication, social media, informasi bahasa bahasa informal memfasilitasi interaksi santai dan menggunakan rasa persahabatan di antara teman sebaya. Ini menggunakan spontanitas dan keaslian dan dalam komunikasi mencapai sesuatu santai. Misalnya, selama istirahat makan siang dengan rekan kerja, seorang mungkin bekerja, ayo makan, menggunakan bahasa informal yang menyerahkan temannya santai. Bahasa Inggris informal bekerja paling baik untuk mencapai percakapan santai, komunikasi pribadi, media sosial. Next. Okay, as breaking before moving on the previous material, let's do some ice breaking first. Jadi ice breakingnya yaitu kita tebak-tebakan. Yang pertama, sop apa Ada yang banyak anak kecil? Tadi ada yang menjawab, siapa tadi itu? Jelita ya? Jelita. berita, Jelita. Dan yang kedua ada buah apa yang bisa ngalahin gajah? ada dapat, Dapa, ya. Jadi yang menjawab dapa. Dan ada ikan apa yang besar tapi kecil juga. Tadi ada siapa? Tadi kalau gak salah, Herlina. Herlina ya. Jadi tadi ada Herlina yang menjawab dan yang terakhir ada nenek apa yang loncat-loncatan. Jadi karena ini susah, jadi tidak ada yang menjawab. Tapi jawabannya yaitu nenek kodok. Ya. Oke, the next. Uh, Formal and informal verb. Verb are important part of speech that can shift in formality. In informal English, verb are probably conjugated and tense is used freshly. In informal English, verb may be truncated or conjugated loosely. Moreover, formal English relies on verb like utilize, facilitate, elucidate, while informal English use simpler verb like ask, help, explain, choosing verb carefully is a key for controlling formality level. Jadi kata kerja adalah bagian penting dari pidato yang tepat bergeser dalam formalitas. Dalam bahasa Inggris formal, kata kerja dikonjugasikan dengan benar dan tense digunakan dengan tepat. Dalam bahasa Inggris informal, kata kerja dapat dipotong atau dikonjugasikan secara longgar. Selain itu, bahasa Inggris formal mengandalkan kata kerja seperti memanfaatkan, memfasilitasi, menjelaskan, sedangkan bahasa Inggris informal menggunakan kata kerja yang lebih sederhana seperti menggunakan, membantu, menjelaskan, memilih kata kerja dengan hati-hati adalah kunci untuk mengontrol tingkat formalitas. Next, formal and informal slang. Slang should be predominantly confined to informal communication where it adds color and informality. Slang terms like cool, dude, easy peasy, cringe, or request would not be appropriate for professional context. Other very casual slang like wanna, gota, or gimme have no place in formal communication. However, slang can be used judiciously in some informal business contexts. Marketing or advertising to convey authenticity in formal academic writing, slang would generally distract from the scholarly tune unless being analysis or intentionally used in quotes or dialogue. Being able to recognize slang as to informal for most professional and academic purpose is a key linguistic skill. Jadi bahasa gaul harus sebagian besar terbatas pada komunikasi informal, di mana itu menambahkan warna dan informalitas. Istilah gaul seperti keren, bung, mudah sekali, ngeri atau wikes tidak akan sesuai untuk konteks profesional. Bahasa gaul
lain yang sangat kasual seperti warna, kota, atau tidak memiliki tempat dalam komunikasi formal. Namun bahasa gaul dapat digunakan dengan bijaksana dalam beberapa konteks bisnis informal, pemasaran atau iklan untuk menyampaikan keaslian dalam penulisan akademik formal. Bahasa gaul akan umumnya mengurangi nada ilmiah, kecuali jika dianalisis atau sengaja digunakan dalam kutipan atau dialog mampu mengenali bahasa gaul sebagai terlalu informal untuk sebagian besar profesional dan tujuan akademik adalah keterampilan linguistik utama. Okay, the next slide will be explained by Dita. Formal and informal transitions. Formal English shouldn't traditional words and pursuit to clear student confusion between intense communication. Formal transition include the verb caution as a root in caution edge academic wording so those heavily understood like however for former additionally in constructs. Bahasa Inggris formal menggunakan kata fasrah transisi untuk mencapai hubungan yang struktur dan logis antara ide. Transisi formal yang umumnya meliputi oleh karena itu, akibatnya, sebagai hasilnya, sebagai kesimpulannya, dan lain-lain. Penulisan akademis juga sangat bergantung pada transisi seperti namun, lebih jauh lagi sebagai kontras. Informal English transition tried to be more daring and conventional for intense than next after a loss will ensue anyway. So and then we out language benefit from traditional formal English requests for sophisticated and precise transitions to deliver academic arguments or professional notes. Dalam bahasa Inggris informal, presisi cenderung lebih langsung dan percakapan. Misalnya, kemudian berikutnya, setelah juga, ya bagaimanapun. Jadi, dan kemudian. Sementara semua bahasa mendapatkan manfaat terdiri transisi. Bahasa Inggris formal membutuhkan transisi yang lebih canggih dan tepatnya untuk membangun argumen akademis atau narasi profesional. Next. Question time. Jadi tadi itu lupa record. Jadi yang kalau nggak salah tadi itu ada yang bertanya, what is the role of videos in informal language? Jadi jawabannya adalah in informal language, idioms play an important role in conveying meaning in a more lively and expressive way. Idioms are phrases or expression whose meaning cannot be inferred from the individual words. For example, the idiom spill the beans means to reveal a secret in the informal context. Jadi apakah peran idiom dalam bahasa informal? Dalam bahasa informal, idiom berperan penting dalam menyampaikan makna dengan cara yang lebih hidup dan ekspresif. Idiom adalah frasa atau ungkapan yang maknanya tidak dapat ditebak dari arti kata-katanya secara individual, misalnya idiom spill the beans, seperti mengungkapkan rahasia dalam konteks informal. Tadi kalau nggak salah itu pertanyaan dari Jelita, dan yang kedua ada how can you avoid using informal language in academic writing? To avoid using informal language in academic writing, make sure to use complete grammar, avoid slang and idiom as appropriate as sophisticated vocabulary, and maintain an objective and formal tone. Always reread and edit your writing to ensure it address the academic standard. Dan yang ketiga ada bagaimana cara menghindar belum, ini penjelasannya dulu. Penjelasannya bagaimana cara menghindari penggunaan bahasa informal dalam tulisan akademis.
Untuk menghindari penggunaan bahasa informal dalam tulisan akademis, pastikan untuk menggunakan tata bahasa yang lengkap, hindari slang dan idiom. Gunakan kosakata yang tepat dan canggih serta pertahankan nada yang objektif dan formal, selalu membaca ulang dan edit tulisan atau memastikan kesesuaian dengan standar akademis. Dan yang ketiga tadi pertanyaannya, why why is it important to be able to switch between formal and informal language? Kalau nggak salah ini pertanyaan dari Febriani Murti. Jadi jawabannya yaitu it is important to be able to switch between formal and informal language because each communication situation requires a different level of formality. This ability helps you communicate more effectively, show respect to your audience, and build good relationship in both professional and personal context. Jadi penjelasannya yaitu mengapa penting untuk bisa beralih antara bahasa formal dan informal. Penting untuk bisa beralih antara bahasa formal dan informal karena setiap situasi komunikasi memerlukan tingkat formalitas yang berbeda. Kemampuan ini membantu Anda berkomunikasi dengan lebih efektif, menunjukkan rasa hormat kepada audiens, dan membangun hubungan yang baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Itu question time sudah, dan selanjutnya yaitu quiz about formal and informal in English. Jadi tadi sudah ada yang menjawab dari 10 pertanyaan ini, dan, dan karena kita lupa berikut, jadi jawabannya pun lupa. Jadi untuk kelompok kami cukup sekian. Thank you for your attention. I think enough for today. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gimana sih? Profil.